pagi, Pak. Selamat pagi, silakan masuk. Silakan duduk. Pilih tempat duduk yang senyaman kamu. Iya, Pak. Terima kasih, di sini saja. Santi, apa kabar hari ini? Kabar baik, Pak. Syukurlah kalau baik-baik saja. Jadi, ada apa menemui Bapak hari ini? Jadi saya kesini karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Silahkan dibicarakan, siap-siap. Saya siap mendengarkan. Kamu tidak perlu takut karena dalam asas kebinekaan itu ada beberapa asas. Salah satunya asas kerahasiaan, di mana masalah yang kamu ceritakan itu bersifat rahasia dan hanya saya dan kamu dan Tuhan saya tahu. Jadi gini, Pak, saya ada masalah dengan tante saya. Sebenarnya saya masuk sekolah ini bukan karena keinginan saya, Pak. Bukan keinginan kamu? Iya, bukan karena keinginan saya. Sebenarnya saya ingin masuk SMK di jurusan perkantoran di SMK. Karena di jurusan perkantoran di SMK itu kebanyakan praktek. Sedangkan di SMA ini kebanyakan materi saja yang saya pelajari. Dan saya merasa saya mampu untuk masuk jurusan perkantoran di SMK. Terus? Tetapi tante saya menyuruh saya masuk SMA karena kalau SMK itu saya jarang di rumah dan terlalu banyak praktek di luar. Dan jurusan yang saya ambil saat ini di sekolah ini itu jurusan IPA dan itu bukan minat saya. Kalau bukan minat dan keinginan kamu, kenapa kamu menuruti keinginan tante kamu? Saya takut menolak permintaan tante saya karena di sini saya tinggal dengan tante saya dan saya dibiayai oleh tante saya. Kalau saya nekat untuk masuk SMK, saya takut tante saya marah karena tante saya orangnya keras. Omongannya itu harus diikutin, mau mengharapkan orang tua tapi ekonominya tidak mencukupi. Dari cerita kamu ini, saya rasa kamu sekarang lagi sangat membenci atau jengkel dengan diri kamu sendiri, karena tidak bisa memberanikan diri untuk mengungkapkan kemauan kamu. Iya, Pak, bagaimana saya tidak jengkel? Saya masuk ke jurusan yang tidak saya minati. Terus? Otomatis saya akan bosan dengan belajar di sekolah ini. Jika saya merasakan hal yang sama dengan kamu saat ini, pasti saya bisa merasakan apa yang kamu rasa saat ini. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Dengan itu saya kesini ingin meminta bantuan Bapak. Saya ingin berubah. Berubah? Saya ingin sekali mengatakan tidak kepada tante saya karena saya ingin mengembangkan minat saya. Tapi saya takut tante saya marah. Jangan sampai ini mempengaruhi sekolah saya. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya kamu tidak mau menuruti kemauan tante kamu karena kamu ingin mengembangkan minat dan yang kamu inginkan. Tapi di sisi lain kamu tidak bisa menolak kemauan tante kamu. Iya benar, Pak. Coba Bapak pikirkan. Saya selalu menuruti kemauan tante saya, tapi saya tidak memikirkan keinginan saya sendiri. Sedangkan yang akan menjalaninya kan saya sendiri. Saya juga punya keinginan. Baiklah, jadi menurut kamu tante kamu ini sering memaksakan kehendaknya, apapun yang diinginkannya harus dilakukan tanpa memperdulikan apa yang kamu inginkan. Tapi di sisi lain juga kamu tidak bisa atau tidak berani untuk mengungkapkan ketidakinginan kamu karena melihat kesadaran tante kamu itu orang yang sangat tegas. Iya, Pak. Apakah sebelumnya kamu pernah menolak kemauan tante kamu? Ibu saya selalu mengatakan tidak usah membantah, ikuti saja kemauan tante kamu. Karena kalau kamu nekat membantah, bisa jadi kamu tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Yang akhirnya saya tidak bisa menolak. Saya hanya terpaksa mengikuti kemauan tante saya. Lalu kamu setuju dengan apa yang dikatakan ibu? Sebenarnya saya tidak setuju, tetapi mau bagaimana lagi? Saya tidak berani untuk menolak permintaan tante saya. Namun jika kamu terus-terusan seperti ini, tidak bisa menolak keinginan atau kemauan dari tante kamu, kamu tidak akan mempunyai kesempatan untuk belajar mandiri. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Jadi begini, kita akan mencoba permainan dialog, di mana
saya melihat di sini kamu memiliki dua hal atau dua pikiran yang bertentangan. Dimana pikiran kamu yang pertama, kamu memiliki pikiran untuk melawan atau mengatakan tidak pada kemauan tante kamu, dan di pikiran kamu yang kedua itu kamu takut tentang menolak dari atau melawan tante kamu. Apakah demikian? Iya Pak. Nah, yang ingin kamu lakukan sekarang, katakan apa yang sebenarnya kamu ingin katakan, sehubungan dengan pertentangan kamu, dan bisa kamu anggap saja bahwa kemauan kamu untuk melawan tante kamu itu adalah pikiran under kamu, dan kemauan tante kamu itu kemauan untuk menuruti keinginan tante kamu itu top. Kita akan tahu mana dari pikiran kamu itu yang menang, dan di sini juga kita tahu keputusan apa yang akan kita ambil selanjutnya. Bagaimana? Apakah kamu paham? Iya Pak, saya mengerti. Siapkan diri kamu benar-benar sebelum kita melakukan ini. Apa kamu sudah siap? Iya Pak, saya sudah siap. Oke, sekarang posisikan tubuh kamu senyaman mungkin, kemudian tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Oke. Coba bayangkan apa yang sebenarnya kamu inginkan sehubungan dengan keinginan tante kamu. Saya ingin mengatakan tidak kepada tante saya, namun saya rasa tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mana mungkin saya berani melawan tante saya? Apalagi orang tua saya selalu mengingatkan bahwa jangan melawan. Dengan saya mengikuti keinginan tante saya, berarti saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua saya. Karena orang tua saya selalu mengatakan bahwa jangan melawan, lebih baik diam daripada melawan. Saya pikir itu benar. Ya, memang benar. Tapi apakah dengan menuruti semua kemauan dan keinginan tante kamu dianggap berbakti? Ya, mungkin tidak apa-apa kalau saya melawan satu kali saja untuk memberitahukan kepada mereka tentang keinginan saya yang sebenarnya. Tetapi kalau saya melawan dan tidak menuruti kemauan tante saya, kemungkinan besar sekolah saya akan terganggu nantinya. Dan juga mungkin saja tante saya tidak akan membiayai sekolah saya lagi. Kalau seandainya tidak dibiayaikan, saya bisa mengurus beasiswa atau berusaha untuk mandiri mencari biaya sekolah sendiri. Masa saya terus-menerus merasa takut? Saya harus melakukan sebuah perubahan. Jangan sampai tante saya terus-menerus seperti ini. Kalau begini terus, kapan saya bisa maju? Oke, cukup dulu untuk sementara. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya kamu percaya pada diri kamu, dan kamu mengatakan bahwa kamu bisa, dan juga bisa disimpulkan kamu harus benar-benar bisa melawan kemauan tante kamu, kan? Betul Pak. Tapi saya tidak tahu bagaimana saya harus mengungkapkan ini semua. Oke. Di sini kita akan melakukan teknik empty chair atau kursi kosong. Sebelum itu silakan persiapkan diri kamu, posisikan tubuh kamu senyaman mungkin, tarik nafas dari hidung dan hembuskan melalui mulut. Lakukan secara berulang-ulang hingga kamu merasa rileks. Oke. Bayangkan di depan kamu ini, di kursi ini ada tante kamu. Apa yang ingin kamu katakan kepada tante kamu? Coba ceritakan kembali. Silakan. Tante, Santi minta maaf. Sebenarnya saya tidak mau menolak keinginan tante, tapi saya juga tidak bisa memaksakan diri saya untuk di SMA. Saya lebih senang jika saya masuk SMK, karena di sana banyak praktek, bukan hanya mempelajari materi saja. Percuma juga saya masuk SMA jika saya tidak memiliki minat. Saya hanya akan menghabiskan waktu saya saja di situ. Coba bayangkan bagaimana tanggapan tante kamu setelah kamu mengatakan yang sejujurnya. Iya,
Tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak mengatakannya ketika tante mendaftarkan kamu di SMA bahwa kamu lebih senang di SMK? Jika itu memang betul-betul kamu mau, silahkan kamu bisa pindah sekolah. Tante juga sadar bahwa seharusnya tante jangan terlalu mengikuti kemauan tante sendiri. Dan yang menjalaninya adalah kamu sendiri. Kamu yang akan merasakan suka dukanya. Oke. Setelah kita melakukan teknik ini, di mana kamu akan menyampaikan hal ini atau memberikan penjelasan kepada tante kamu? Nanti saya akan mencobanya, Pak, setelah saya sampai di rumah. Oke. Setelah proses konseling yang kita lakukan sejauh ini, bagaimana perasaan kamu? Saya sudah merasa lega, nyaman, tenang, dan bahkan saya memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan kepada tante saya nanti. Oke, baiklah. Semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat. Lain kali, jika kamu ada waktu dan ada yang ingin diceritakan kepada saya atau mau melakukan konseling lagi, datang saja menemui saya di ruangan ini. Iya, Pak, terima kasih atas bantuannya, sangat bermanfaat. Saya mau pamit dulu, Pak. Selamat pagi, Pak.